Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bayu Prasetyo. Saya dari kelompok 2A. Kali ini saya akan melakukan uji kualitas susu yang terdiri dari uji didih, uji pemalsuan, dan uji berat jenis susu. Selanjutnya, mari kita siapkan alat dan bahan terlebih dahulu. Alat yang digunakan terdiri dari yang pertama ada timbangan analitik, kemudian ada wadah ukur, selanjutnya ada wadah-wadah kecil, kemudian ada 2 buah panci. Sedangkan bahan yang digunakan ada susu yang masih segar, susu yang sudah basi, air secukupnya, kemudian ada santan. Uji kesegaran susu terbagi menjadi 3, yaitu uji didih, uji alkohol, dan uji pH. Uji pertama yang akan kita lakukan adalah uji didih. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menuangkan susu-susu ke dalam panci. Pertama ada susu yang sudah basi, secukupnya saja. Kemudian ada susu yang masih segar. Berikutnya letakkan wajan yang telah berisi susu tadi di atas wajan, kemudian dinyalakan. Setelah mendidih, kemudian api dimatikan. Dan susu dapat dituangkan ke dalam wadah. Bisa dilihat susu yang masih segar saat dididihkan memiliki warna yang putih, kemudian tidak kental dan tidak terdapat gumpalan di atasnya. Dikarenakan susu yang masih segar itu belum terjadi pemecahan kasein atau protein, jadi tidak terdapat gumpalan. Sedangkan pada susu yang sudah basi setelah dididihkan itu berwarna putih pucat dan terdapat gumpalan-gumpalan putih di dalamnya. Hal ini dikarenakan sudah terjadi denaturasi protein sehingga setelah dididihkan terdapat gumpalan-gumpalan seperti ini. Uji alkohol dilakukan dengan cara menuangkan susu ke dalam gelas beker sebanyak 10 ml, kemudian ditambahkan alkohol 70%, kemudian dikocok. Didapatkan hasil bahwa susu yang segar itu tidak terjadi penggumpalan, sedangkan pada susu yang basi terdapat gumpalan-gumpalan putih. Hal itu menandakan terjadi denaturasi protein sehingga protein menggumpal. Uji pH dilakukan dengan cara memasukkan kertas pH ke dalam susu. Didapatkan hasil bahwa susu yang segar itu memiliki pH 7 atau netral, sedangkan susu yang basi memiliki pH 6 atau bersifat asam. Uji pemalsuan susu bertujuan untuk mengetahui susu yang murni dan susu yang telah dipalsukan. Susu yang diamati terdiri dari susu murni, susu ditambah air, susu ditambah santan, susu ditambah boraks, dan susu yang ditambah formalin. Pertama-tama siapkan 3 buah wadah, kemudian tuangkan susu pada ketiga wadah tersebut. Selanjutnya, untuk wadah yang kedua, campurkan dengan air. Dan untuk wadah yang ketiga, campurkan dengan santan. Setelah kita mencampurkannya, kemudian diamati. Dapat dilihat susu yang masih segar itu cukup kental, berwarna putih susu, dan memiliki aroma yang khas, yaitu aroma susu. Kemudian susu yang telah dicampur air itu memiliki konsistensi yang lebih rendah, lebih encer dan terlihat lebih cair.
Kemudian warnanya itu menjadi lebih putih bening dan aroma susunya itu juga telah berkurang. Selanjutnya pada susu yang telah dicampur santan bisa dilihat ini tuh sangat kental, konsistensinya naik dan warnanya itu lebih putih pekat, sehingga dapat disimpulkan bahwa susu yang dipalsukan dengan air itu memiliki konsistensi yang lebih rendah, bau pada susunya telah berkurang dan berubah menjadi warna yang lebih bening. Kemudian pada susu yang telah dicampur santan itu konsistensinya itu meningkat menjadi lebih kental, berwarna lebih putih, dan aroma susunya itu juga telah hilang digantikan dengan aroma yang santan yang kuat. Selanjutnya kita akan menguji berat jenis susu segar dan susu yang telah dipalsukan dengan dicampur dengan air. Pertama, siapkan timbangan analitik, kemudian tuangkan susu segar sebanyak 500 ml. Dapat dilihat susu yang segar itu memiliki berat 514 gram. Selanjutnya untuk susu yang dicampur dengan air, susu ditempatkan pada 300 ml, kemudian dicampur dengan air sampai 500 ml. Bisa dilihat susu yang dicampur dengan air itu lebih ringan, yaitu 508 gram. Setelah ditimbang, kemudian dimasukkan ke dalam rumus berat jenis susu, yaitu berat susu dibagi volume susu. Didapatkan hasil bahwa susu murni memiliki berat jenis 1,028, sedangkan susu yang dicampur dengan air berat jenisnya 1,016. Hal tersebut menjadi indikator bahwa susu yang dicampur dengan air itu berat jenisnya lebih ringan daripada susu murni. Berikutnya adalah uji mikroskopis untuk mengetahui susu murni dan susu yang telah dicampur dengan santan. Dari gambar tersebut bisa dilihat bahwa susu murni memiliki kandungan lemak yang lebih sedikit, sedangkan pada susu yang telah dicampur dengan santan memiliki kandungan lemak yang lebih banyak karena telah tercampur dengan lemak nabati yang berasal dari santan. Uji kandungan formalin yang ada pada susu dilakukan dengan cara menyiapkan 3 buah botol. Botol yang pertama berisi natrium sulfida, botol yang kedua berisi alizarin yellow air indicator, dan botol yang ketiga berisi HCl. Kemudian tuangkan susu ke dalam botol yang pertama dan dikocok. Kemudian pindahkan isi botol pertama ke dalam botol yang kedua, dan yang terakhir pindahkan isi dari botol yang kedua menuju botol yang ketiga, kemudian dikocok. Dan yang terakhir, amati perubahan warna yang terjadi. Pencampuran pada botol yang pertama terjadi perubahan warna menjadi kekuningan. Pada botol yang kedua terjadi perubahan warna menjadi warna hijau, dan yang terakhir pada botol yang ketiga berubah warna menjadi merah muda. Susu yang dicampur boraks dapat diketahui dengan 2 metode, yaitu menggunakan larutan kunyit dan test strip. Metode yang pertama dilakukan dengan cara meneteskan susu pada selembar tisu, kemudian tisu dicelupkan ke dalam larutan kunyit. Pada susu murni tidak terjadi perubahan pada tisu, yaitu tetap seperti warna kunyit. Sedangkan pada susu yang dicampur dengan boraks terjadi perubahan warna menjadi kemerahan. Metode yang kedua dilakukan dengan cara mencelupkan test strip ke dalam susu murni dan susu yang tercampur boraks. Pada susu murni tidak terjadi perubahan warna pada test strip, sedangkan pada susu yang tercampur boraks terjadi perubahan warna menjadi kemerahan.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.